Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas EasyCash gunakan GPS untuk melacak nasabah. Nah, sampai seperti itukah sebuah platform legal, sebuah platform pinjol legal EasyCash melakukan pelacakan nasabahnya? Saksikan saja videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Nah, teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Tentu kalian sehat selalu ya dalam situasi gagal bayar. Sebagaimana sulit dan rumitnya masalah yang Anda hadapi saat situasi gagal bayar, Anda tetap harus memiliki semangat dan motivasi yang kuat untuk hidup lebih baik lagi, untuk lepas dari keterpurukan akibat pinjaman online ini. Ini adalah keluhan nasabah yang tanya bahwa dia diancam akan dilacak menggunakan GPS oleh aplikasi platform legal, pinjol legal yang berizin OJK, yaitu EasyCash. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut, saya akan menjelaskan seperti apa sih rules daripada penagihan agar kalian terbuka wawasannya. Jangan hanya saya menjawab saja, tapi saya tidak menjelaskan dari hulu ke hilir. Kalau saya jelaskan dari hulu ke hilir, kalian nanti akan menangkap semua jawaban saya benar-benar secara utuh, secara sempurna. Jadi begini kawan-kawan, kebetulan ini adalah aduan atau sharing yang diajukan oleh salah satu member Paguyuban Melawan Pinjol. Nah, saya cerita dulu ya, Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia adalah sebuah wadah di grup Facebook yang saya bentuk untuk menampung para korban dari pinjol legal dan ilegal, yang mana korban-korban ini saya tampung ya, biar mereka bisa saling sharing, saling kuat menguatkan, bisa saling menginformasikan terkait masalah gagal bayar. Dan alhamdulillah saya nyatakan bahwa di grup Facebook ini satu-satunya grup Facebook tentang pinjol di Indonesia yang benar-benar bebas spam pinjol, yang di sini tidak ada joki pinjol, tidak ada DC pinjol, tidak ada penawaran pinjol. Alhamdulillah, itu membuat kalian, khususnya nasabah-nasabah yang sudah tergabung di sini, membuatnya tenang. Jadi walaupun mereka menumpahkan segala macam keluh kesah, sharing, mereka tidak diganggu dengan spam-spam pinjol, ataupun mereka tidak dimata-matai oleh para DC atau joki pinjol. Kalaupun ada, admin akan segera melakukan sanksi, yaitu dikeluarkan dari grup. Karena di sini sudah pada kompak. Begitu ada joki pinjol, langsung laporkan ke admin. Keren ya, luar biasa. Ya, saya apresiasi sekali untuk grup member ini yang benar-benar konsisten untuk menjaga kebersihan dari grup ini. Silakan yang mau bergabung di grup Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia, kalian silakan klik tautannya ada di kolom deskripsi. Nah, oke, kita kembali ke topik ya teman-teman, tentang tadi perkara bahwa nasabah ini benarkah Pak akan dilacak GPS, menggunakan GPS keberadaan nasabah. Nah, saya tadi seperti bilang akan menjelaskan dulu seperti apa sih pola-pola penagihan yang dilakukan oleh para DC pinjol ini. Nah, begini ya, perusahaan pinjol itu setelah menyalurkan dananya, itu mereka akan menyerahkan data-data Anda itu ke bagian divisi collection atau bagian penagihan. Nah, di divisi collection ini akan diatur. Nanti mulai jatuh tempo, ya sebelum jatuh tempo sekalipun, itu akan mulai diatur pola-pola penagihan. Apakah nanti dalam tim ini mereka akan menyerahkan penagihan kepada tim internal atau tim yang misalnya dari aplikasi itu sendiri, ataukah penagihannya akan diserahkan kepada eksternal atau pihak agensi atau alih daya penagihan atau pihak ketiga. Nah, pahami dulu ya. Jadi ada dua nih. Nanti apakah dia akan kerjakan secara internal atau secara eksternal? Kalau secara internal, ya mereka berarti bekerja dengan collection atau dengan tim juru tagih atau DC yang dari internal mereka. Kalau dari eksternal, mereka sudah memutuskan akan dikerjakan oleh pihak eksternal, pihak ketiga, yang mereka akan menyerahkannya utuh kepada pihak ketiga. Mulai dari tagihan berapa, DPD berapa, DPD ya, DPD itu adalah day past due. Jadi hari keterlambatan. Jadi mulai dari hari keterlambatan berapa, mereka akan mengerjakan si DC-nya ini. Ini saya misalnya cerita dari pihak ketiga ya. Nah, bila memang digunakan oleh pihak ketiga, maka seluruh data-data Anda ini akan diserahkan kepada pihak ketiga. Jadi biasanya yang diserahkan itu adalah berupa data Excel.
bentuk formatnya itu Excel. Nasabah, nama nasabah, ada menunggaknya berapa hari, terus ada alamatnya, ada nomor teleponnya, ada nomor telepon kontak darurat, ada nomor telepon kantor, ada email. Itu sebenarnya isi dari muatan data-data yang dipegang nasabah. Ya, paham sampai sini ya? Itu isi muatan, yaitu data-data nasabah tersebut. Setelah itu, mereka akan mulai melakukan mapping. Seperti tadi saya bilang, mereka akan melakukan mapping, yaitu siapa saja nasabah-nasabah nanti akan mereka klasifikasi nasabah yang mudah dihubungi, yaitu nasabah yang melakukan membalas chat WA, merespon chat WA, dan nasabah yang cuek, yang tidak merespon. Itu saja, ada 2. Nanti mereka akan pisahkan. Ini yang mudah nanti akan segera menjadi prioritas untuk dikerjakan, dan yang susah itu nanti akan dikerjakan ketika yang mudah sudah semuanya dikerjakan atau diselesaikan. Paham ya sampai sini? Nah, tadi kalau saya lihat curhatan yang dari Paguyuban melawan pinjol Indonesia, ini saya bacakan ya. Saya bacakan, emang bisa ngelacak GPS ya guys, tapi anehnya ini dari nomor isi cash, sedangkan aneh nggak pakai pinjol itu. Mohon sarannya kan, aneh bingung. Ya, oke, saya akan bahas nih ya. Akan bahas. Di sini ada dari nomor 08516126 TPH, tim pembasmi hutang. Jadi ini tidak menggunakan lagi selamat pagi, selamat sore, assalamualaikum, enggak. Ini langsung. TPH, tim pembasmi hutang, organisasi berwenang dibentuk dari Asosiasi Biro Kredit, dikepalai Bapak Anton Handoko, telah mendapat rekap valid data tempat Anda bekerja dan tinggal dari surveyor aplikasi. AK serta analis telah mengambil riwayat lokasi GPS seluler Anda hari ini. Jadwal kunjungan telah dibuat. Kami tunggu Anda bayar ke aplikasi maksimal tidak lewat 00 malam ini. Apabila Anda tidak membuat hutang piutang ini memanjang, pilih ambil inisiatif bayar sekarang secara online atau Anda siapkan dana di rumah, titip anggota keluarga. Jangan sampai Anda tidak ada juga. Tim leader kami membuat keputusan membicarakan hal ini ke kantor Anda, mengejar Anda pada GPS untuk jemput dana paksa. Nih, begini ya, begini. Tadi saya bilang, ini kemungkinan besar kalau memang yang seperti ini dikerjakan oleh tim dari eksternal, penagihan dari eksternal. Tadi yang saya bilang ya, yang ada 2 kan, jenisnya ada internal atau eksternal. Mungkin ini eksternal, atau ini dari pihak agensi. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dari pihak internal, tertutup kemungkinan akan melakukan hal seperti ini. Kalimat-kalimat seperti ini yang aneh-aneh dan janggal. Biasa mereka, assalamualaikum, selamat pagi, kami dari isi cash harusnya kan, kami dari kredit pintar, kami dari Adapundi, harus seperti itu, memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kapan saudara akan menyelesaikan pembayaran? Harusnya seperti itu. Saya akan bacakan. TPH, tim pembasmi hutang, organisasi berwenang dibentuk dari Asosiasi Biro Kredit, tim pembasmi hutang, tim pembasmi tikus. Ada aja aneh-aneh tim pembasmi hutang, sejak kapan? Namanya Pindol membentuk tim pembasmi hutang, kasihan deh. Aduh, kacau dunia perpinjolan. Organisasi berwenang dibentuk oleh Asosiasi Biro Kredit. Mana ada biro kredit? Biro jodoh iya. Biro jodoh yang belum punya jodoh sini. Ada tim pemburu jodoh ini. Yang dikepalai Bapak Anton Handoko, kagak kenal gua. Mau siapapun namanya kagak kenal. Nggak ada itu ngeri-ngerinya ya urusan kayak gini. Segala nyebut nama siapa gua nggak kenal. Telah mendapat rekap valid data termasuk tempat Anda bekerja dan tinggal dari surveyor. Cie, keren banget. Sudah dapat rekap valid. Valid bahasa Sunda mah hanyut. Hanyut ke sungai. Data validnya data yang hanyut. AK serta analis telah mengambil riwayat lokasi GPS seluler Anda hari ini. Jadwal kunjungan telah dibuat. Kami tunggu Anda bayar ke aplikasi maksimal tidak lewat jam 00.00 malam. Apabila Anda tidak ingin membuat hutang piutang ini jadi memanjang. Iya, jadi memanjang. Kenapa emang? Apa yang bisa dibuat berpanjang atau memanjang? Aduh, capek deh kalau misalnya ngomong kayak gini seperti ini ya.
Tapi saya baca dulu aja ya sebelum saya komentarin. Pilih, ambil inisiatif bayar sekarang secara online, atau Anda siapkan dana di rumah, titip anggota keluarga, jangan sampai Anda tidak ada juga. Tim leader kami membuat keputusan membicarakan hal ini ke kantor Anda, mengejar Anda pakai GPS dan jemput dana paksa. Cih, paksa mau dijemput dana paksa. Emang lu zaman kapan mau nagih kayak gini, hari gini? Nagih pakai jemput-jemput paksa, ngambil dana. Emang lu siapa? Pinjol itu pakai virtual account. Jangan jadi oon deh. Gitulah, terbalik. Ya, nah ini akan saya review ya, seperti ini. Jadi, ketika Anda mendapati hal seperti ini, yang harus bermain adalah logika. Logika berpikir Anda bahwa kalimat-kalimat seperti ini janggal. Kalimat-kalimat yang Anda temui dan baru Anda temui. Hal seperti ini wajib Anda cermati. Jadi Anda tidak usah lagi bertanya, wah kayak gini gimana ya? Serem banget ya sampai dilacak oleh GPS. Nah, hal seperti ini kan sangat impossible dilakukan. Begini, mereka bilang bahwa mereka sudah menggunakan GPS. Nah, kalau logikanya berpikir dan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada, itu namanya melakukan penagihan, itu datanglah kepada alamat yang sesuai dengan KTP. Anda sudah datang atau belum ke alamat KTP-nya? Sudah memaksimalkan belum kunjungan untuk menagihnya? Seperti itu. Itu dulu yang perlu dipahami. Mereka harusnya, kalau memang betul mereka mau memaksimalkan kerja dan kinerja mereka sebagai juru tagih, mereka harusnya datang ke alamat nasabah sesuai dengan KTP. Datang dan cari tahu kenapa tidak melakukan pembayaran, kenapa pembayarannya terlambat. Cari tahu di sana. Bukan nakut-nakutin kayak gini. Kalau nakut-nakutin kayak gini, justru Anda tidak akan pernah mendapatkan angsuran. Justru Anda tidak akan pernah dibayar oleh nasabahnya. Nasabah pasti akan jengah, akan enek, dan akan malas untuk melakukan pembayaran. Dan saya akan mereview ya, bahwa di sini dia mengancam bahwa jika Anda tidak membayar, ini akan membuat hutang piutang Anda menjadi panjang. Maksudnya apa juga nggak ngerti. Ini ada bumbu-bumbu untuk melakukan pengancaman. Hello, yang ngancam-mengancam sekarang sudah digulung sama Polda Metro Jaya. Yang ngancam, yang intimidasi sekarang udah ditindak tegas, udah ditangkap tuh kemarin 43 aplikasi dihajar ya, dan sekaligus 5 DC yang suka ngancam-ngancam itu digulung semuanya. Sekarang sudah ada di jeruji besi. Seperti itu. Apakah Anda DC yang seperti ini mau ikut gabung? Ya pasti nanti tunggu giliran. Belum saja. Masih dalam list Anda ya untuk dicokok nanti ya, untuk diambil oleh pihak kepolisian. Belum. Tenang aja, nasabah yang kayak gini udah pasti nanti. Bentar lagi juga udah pasti dia jerit-jerit nanti di jeruji besi ya, kestres dia. Ditangkap sama polisi. Nggak seberapa gajinya jadi DC, tapi hidupnya suram gara-gara di penjara. Urusannya karena melakukan pengancaman kepada nasabah, memalukan sekali. Ya, di sini juga pilih ambil inisiatif bayar secara online atau siapkan dana di rumah dan akan diambil paksa. Hello, untuk nasabah dimanapun berada, namanya pinjaman online seperti ini berarti semua pembayaran bentuknya itu menggunakan pembayaran secara online alias virtual account. Anda jangan mau ditakut-takuti, saya akan jemput dana, aku akan jemput dana, kami akan jemput dana. Nggak mungkin, nggak usah dibayar. Berarti itu mereka adalah kolektor-kolektor atau DC-DC yang memang bodong. Karena yang namanya pembayaran itu wajib via virtual account, bukan ngasih cash kepada nasabah. Nggak ada. Nggak ada tuh ceritanya pinjol menerjunkan tim tagihnya, suruh mengambil secara cash kepada nasabahnya. Nggak ada. Kisah-kisah seperti itu nggak ada. Yang ada itu mereka melalui virtual account. Sekali lagi melalui virtual account. Jadi kalau kalian mendapati hal-hal ancaman seperti ini, saya berharap teman-teman tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa gentar. Teman-teman kalau bisa ketawa aja. Hitung-hitung refreshing ya. Ketawa bareng-bareng, ketawa berjamaah. Ketawain saja kalau hal seperti ini. Jadi biar mental kalian juga tidak jatuh. Biar mental kalian juga tidak koyak hanya karena ancaman-ancaman seperti ini. Ancaman yang tidak bermutu. Ancaman-ancaman yang ya boleh dibilang kalau ngancam ke anak kecil ya, anak SD, mungkin anak SD kelas 5, kelas 6 baru masuk deh yang kayak gini. Tapi kalau kita yang sudah dewasa, yang sudah bisa melakukan pinjaman, berarti sudah dewasa kan? Umurnya sudah di atas 21 tahun, ini ngapain juga harus takut dengan hal seperti ini ya. Ini adalah ancaman recehan, ancaman bocil, bocah cilik, dan ancaman yang tidak akan berpengaruh apapun. Ini hanya ancaman, dan siap-siap saja yang mengancam hal seperti ini ya, tunggu tanggal main ya, siap-siap saja diborgol ya. Ya teman-teman tercerahkan kan ya, yang namanya ancaman, yang namanya hal-hal yang bernada-nada mengintimidasi, yang kasar-kasar,
itu semata adalah karena mereka sendiri juga dikejar oleh target. Jadi DC ini ya, kalau boleh saya cerita sedikit. Jadi DC ini setelah menerima beban tagih atau tagihan, misalnya 1 bulan itu mereka harus menyelesaikan atau ditarget sebesar 300 juta. Bagaimana ceritanya mereka akan mengejar 300 juta itu dengan cara apapun, dengan hal-hal yang mungkin tanda kutip menabrak aturan-aturan dan regulasi yang ada. Jadi mereka udah nggak peduli. Yang penting saya 300 juta saya selesaikan, dan saya nanti akan dapat insentif, akan dapat honor, akan dapat gaji, seperti itu. Jadi sekarang harus kalian yang terbuka wawasannya. Oh, itu mereka memaki-maki karena mereka dikejar target. Nggak mungkin terjadi, Pak Jamal bilang juga, nggak mungkin terjadi. Apalagi kalau ada DC atau juru tagih yang mengancam Anda, akan mempidanakan Anda, akan mengkasuskan Anda secara perdata. Udahlah, nonsen ya. Mereka hanya sebatas juru tagih yang hanya mengingatkan tagihan. Mengambil angsuran pun mereka tidak boleh. Mengambil angsuran saja mereka dilarang. Ini apalagi mereka sampai mengancam, mau mempidanakan Anda, mau mengkasuskan Anda secara perdata. Emang DC itu siapa? DC hanya juru tagih. Ingat sekali lagi, DC hanya juru tagih yang hanya mengingatkan Anda untuk segera bayar. Makanya coba Anda perhatikan, setiap kali DC selesai melakukan ancaman, DC selesai melakukan intimidasi, sudah ngomong ke sana kemari kasarnya sedemikian rupa, ujung-ujungnya kalian perhatikan deh, kalau Anda sudah bayar, Anda segera kirim bukti bayar agar kami segera menghapuskan data piutang Anda. Wow, padahal itu adalah akal-akalan aja. Agar DC menerima struk pembayaran yang nanti akan Anda fotokan. Nanti hasil struk yang sudah Anda foto yang diterima oleh DC itu akan dikumpulkan dari beberapa nasabah yang sudah melakukan seperti itu. Lalu nanti akan diklaim ke kantornya atau ke perusahaan yang mempekerjakan si DC tersebut. Dan nanti di tanggal sekian mereka akan menerima insentif, gaji atau honor dari penagihan yang sudah dilakukan atau sebutnya success fee. Seperti itu kawan-kawan. Jadi jangan kalian mau dibodohi, jangan kalian mau ditakut-takuti seperti itu. Itu sebenarnya udah kayak apa ya? Kayak drama lah sebenarnya. Mereka tuh kayak memainkan sebuah drama. Tapi Anda malah ketakutan. Malah mereka tuh lagi main lakon, lagi main drama, lagi berdrama ria, tapi kalian ketakutannya. Nauzubillah, sampai takutnya setengah mati kalau saya lihat. Sampai saya menerima japri WA ya, mohon maaf sih saya sebenarnya tidak menerima konsultasi secara pribadi japri ya, tapi banyak sekali yang WA ke saya dan saya memberikan pengertian bahwa saya tidak menerima konsul japri karena mengingat saya hanya seorang diri. Admin saya admin yang hanya menerima, mengecek segala macam email masuk, Facebook masuk, di grup dan sebagainya. Tapi teman-teman yang menjapri pasti tidak akan maksimal dan tidak akan pernah bisa saya layani secara fokus karena saya juga bekerja, saya juga kerja gitu kan. Nggak mungkin saya harus menjawab satu demi satu. Puluhan bahkan pernah nyentuh angka sampai 100 lebih yang japri saya. Saya kewalahan, saya nggak mungkin akan menerima japrian Anda, nggak mungkin. Nanti saya kerjaan bagaimana? Hanya untuk membalas kalian satu persatu. Makanya kenapa saya buat forum di grup Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia, di grup Facebook. Dan kalau kalian nanti mungkin terpilih untuk bisa masuk di grup WhatsApp saya, ya insya Allah saya akan terima dengan catatan akan ada verifikasi apakah memang seberat apa sih kasusnya sampai Anda harus tergabung di grup WhatsApp saya. Insya Allah nanti admin akan loloskan ya atas perintah saya itu juga ya. Apakah klasifikasinya sudah cukup, kualifikasinya sudah mumpuni untuk bisa masuk ke grup WhatsApp ini. Seberapa besar sih kadar berat masalahnya. Nah, kita kembali ke yang tadi ya, saya mohon untuk teman-teman yang menerima ancaman-ancaman, baik ancaman yang berbau dengan hal-hal yang kasar sekalipun, kalian harus menganggap itu adalah guyonan, itu adalah lawakan dan humor yang disajikan oleh para DC. Padahal mereka sebenarnya sedang stres ya. Mereka sebenarnya yang stres. Jangan yang stres itu kalian. Yang stres itu harusnya DC. Yang stres itu harusnya mereka yang mengejar target. Anda ngapain? Anda kan nggak dikejar target. Anda nggak dikejar-kejar oleh pimpinan Anda. Anda nggak dikejar-kejar. Anda hanya melayani lawakan-lawakan yang disajikan oleh para DC dengan cara mengancam. Woi, bayar lu. Kalau enggak, awas kami kunjungi. Woi, lagi naik mobil. Saya lagi menuju ke rumah Anda, siapkan dana segera, kami akan ambil. Itu ngelawak bos, ya nasabah-nasabah itu lagi ngelawak, itu namanya DC ya. Anda nasabah jangan takut. Anda harusnya melihat situasi seperti ini dengan ya guyon lah, canda ya. Ternyata hari ini pagi ini saya udah dikasih guyonan yang luar biasa, saya diancam, itu anggap guyonan. Anda jangan pernah mau ya terintimidasi, diancam, pikiran Anda lalu rusak. Jangan mau kawan-kawan. Ingat,
pikiran Anda adalah yang menentukan segalanya ke depan. Ketika Anda sudah kalut, sudah bingung, seperti banyak sekali WA yang datang ke saya, ya bahwa Pak, saya mau bunuh diri saja, saya udah nggak kuat, udah 100 juta lebih saya hutang di pinjol, Pak, saya sudah gali lubang, tutup lubang, saya akhiri aja hidup. Saya nggak bisa komentar kalau seperti itu. Bukan saya nggak mau nolong atau bagaimana. Sekarang begini, saya sudah mencerahkan kalian dengan hal seperti ini, bahwa semua yang dilakukan, yang diteror oleh si DC itu adalah semata hanya untuk mereka melakukan tugasnya, mengejar target. Dan mereka semua itu semata-mata hanya membuat Anda takut, membuat Anda untuk segera bayar. Lalu Anda tiba-tiba down, pengen bunuh diri, Pak. Saya pengen mengakhiri hidup aja. Lalu Anda sebenarnya tanggung jawabnya di mana kepada keluarga kalau memang melakukan hal seperti itu? Hanya gara-gara ancaman guyonan, hanya gara-gara ancaman yang tidak mendasar seperti ini, lalu Anda tiba-tiba pengen mengakhiri hidup. Padahal saya sudah kasih tahu bahwa seluruh ancaman seperti ini tidak akan pernah berujung dipidana penjara. Nggak mungkin. Karena Anda udah dijamin secara hukum bahwa Anda tidak akan pernah dipidana penjara, nggak akan pernah dipenjara. Karena Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM di pasal 19 ayat 2 sudah dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun atau tidak ada seorang pun yang bisa dipidana penjara atas keputusan pengadilan karena mereka tidak membayar kewajiban hutang piutang. Jelas kan? Jelas banget kan? Nggak akan dipenjara. Terus Anda alasannya mau bunuh diri apa? Stresnya di mana? Saya memahami gitu kan. Anda mungkin bagi pemula, tapi kalau Anda nonton ini secara utuh, video-video seperti ini, insya Allah Anda akan tercerahkan kok. Ilmu Anda akan makin ada, ilmu Anda akan makin terisi bahwa, oh benar kata Pak Jamal, yang namanya nasabah nggak bayar hutang nggak mungkin dipenjara. Emang benar nggak bakal dipenjara. Siapa bilang bisa dipenjara? Kalau ada yang bilang bisa dipenjara, berarti itu adalah orang yang sengaja nakut-nakutin Anda, sengaja untuk mengubah mental Anda menjadi takut dan menghancurkan mental Anda. Sebenarnya mereka itu penghancur mental-mental Anda. Bukan memperbaiki mental Anda yang sedang rapuh seperti saat ini. Dan kalau mereka ada desa yang mengancam akan melakukan proses perdata, silahkan lakukan aja, ajukan proses perdata. Nggak mungkin juga, karena besar pasak daripada tiang. Utang Anda seperti apa, biaya pengadilan seperti apa, belum lamanya proses pengadilan. Anda nggak usah takut, bos, nggak akan terjadi apapun. Nasabah-nasabah sudahlah ya, sudahi dengan hal-hal yang mencekam. Anda nggak perlu takut. Wajar sih ketakutan yang ada untuk pertama kali, tapi setelah Anda menonton video 1 kali, 2 kali, 3 kali, ngapain Anda takut? Hidup itu benar-benar harus dinikmati. Hidup itu jangan Anda pakai hanya untuk hal-hal ketakutan, khawatir. Masih banyak hal-hal yang bisa dikerjakan dan berkumpul dengan keluarga dengan begitu bahagianya. Anda adalah bagian dari kebahagiaan keluarga Anda. Kenapa Anda harus merusak kebahagiaan itu dan mengapa Anda harus korbankan keluarga Anda, rumah tangga Anda, anak istri Anda hanya gara-gara ketakutan yang berlebih yang sebenarnya tidak ada gitu kan. Saya udah kasih tahu, tidak ada ketakutan itu, tapi ketakutan diciptakan oleh Anda. Sehingga ketakutan itu menghantui dan sekaligus menyelimuti Anda, tubuh Anda, sehingga Anda benar-benar takut luar biasa. Jadi untuk pertanyaan saudara yang ada di paguyuban melawan pinjol tersebut, member ya, yang menanyakan benarkah bahwa GPS lokasi bisa dilacak oleh si DC pinjol yang mengancam ini, nggak benar. Dan tidak benar sama sekali. Ingat, mereka hanya membawa data yang berupa bentuk Excelan saja. Membawa data yang berkas-berkas saja. Kalaupun ada, mereka di handphone data-data Anda untuk melakukan penagihan, itu hanya sebatas bentuknya formatnya Excel. Yang terdiri dari nama nasabah, alamat nasabah, nomor HP, nomor kondar, dan lain sebagainya. Tidak ada mereka bisa melacak GPS satu persatu. Wih, keren banget, canggih. Canggih gitu namanya. Luar biasa. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang DC atau juru tagih. Nggak mungkin ya. Jadi Anda jangan mau diperalat oleh kebohongan-kebohongan mereka. Jangan mau Anda menikmati kebohongan-kebohongan mereka. Nikmatilah kebohongan mereka sebatas sebagai guyonan atau kelakar semata. Jadi humor gitu kan. Ya, biar kalian juga sehat. Dan jangan pernah mau dibohongi seperti ini dengan kalimat-kalimat yang benar-benar cukup serius sepertinya. Dengan akan dilacak GPS, keberadaan Anda akan ketahuan ada di mana. Bohong ya. Kalau mereka mau melakukan hal seperti itu, datang aja langsung ke rumah. Ngapain dilacak-dilacak? Datang ke rumah aja belum, udah main lacak-lacak. Kasian banget gitu kan. Kelakuan-kelakuan kayak gini kayak udah bocah cilik aja. Kelakuan pada udah pada tua gitu kan. Gitulah, terbalik. Oke, teman-teman ya, tercerahkan bahwa mereka akan melacak GPS adalah hoax.
Dan itu adalah kebohongan yang mereka ciptakan agar Anda, semata-mata agar Anda segera melakukan pembayaran. Nggak ada lagi alasan lain. Agar Anda segera bayar, itu aja. Mereka menakut-takuti hanya semata-mata untuk Anda nggak bayar. Udah, titik, itu aja. Oke? Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Teman-teman, dimanapun berada, saya memaklumi kalau kalian sebelum nonton video ini amat sangat takut. Dalam situasi gagal bayar seperti ini, kalian mungkin melihat tunggakan demi tunggakan, jatuh tempo, berapa puluh aplikasi. Ini akan besok jatuh tempo, ini bagaimana, lusa akan jatuh tempo. Wajar sih ketakutan seperti itu, tapi insya Allah ketika kalian bisa menonton video-video saya seperti ini, insya Allah ketakutan itu akan berkurang dan makin berkurang, akhirnya sirna dengan sendirinya. Karena tidak ada seorang pun yang berujung hukum akibat kalian tidak melakukan pembayaran pinjaman online. Ingat ya kawan-kawan, bahagia Anda sedang dinanti-nantikan oleh keluarga Anda. Jangan sampai Anda korbankan kebahagiaan dan harapan keluarga Anda hanya karena Anda memploting diri, memploting pikiran Anda dengan ketakutan dan kekalutan. Akhirnya apa? Anda hambar. Anda bingung mau ngelakuin apa. Sementara sebenarnya itu harusnya nggak terjadi. Anda tetap aja harusnya harmonis dengan suami istri, harmonis dengan anak, dengan keluarga, bercengkrama. Sudahlah, sudahi. Semuanya itu sudahi saja. Saya selalu berdoa semoga kalian dikuatkan mentalnya, semoga kalian segera terlepas dari jeratan pinjol yang laknat seperti ini. Dan saya berharap teman-teman semua tidak lagi menyentuh dunia pinjol. Jangan pernah lagi tergoda. Sebagaimanapun Anda sulitnya hidup, jangan sampai tergoda untuk kembali terjun ke dalam dunia pinjol. Anda sudah merasakan pahitnya dikejar-kejar. Anda sudah merasakan stresnya. Anda ditagih hari demi hari, nggak kenal jam, mau malam, mau pagi, mau siang, tengah malam sekalipun, itu sudah terlihat. Makanya saya bilang tinggalkan dunia riba pinjol. Insya Allah keberkahan akan menyertai kalian semua. Oke teman-teman, terima kasih untuk para subscriber saya dan para penonton setia saya dimanapun berada. Luar biasa ya, kalian begitu semangat, begitu antusias untuk melihat video-video saya, dan semoga kalian benar-benar termotivasi atas video-video saya yang saya sajikan. Terima kasih, semoga keberkahan selalu menyertai kalian semua, dan mohon bantu support buat channel ini semakin berkembang ke depannya, semakin membersamai kalian dan terus ada bersama kalian di tengah-tengah kalian, yaitu dengan subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan semoga kalian juga berkenan untuk membagikan video-video saya ini kepada rekan-rekan yang membutuhkan, khususnya rekan-rekan yang saat ini sedang traumatik, sedang trauma, dan sedang stres, depresi akibat tekanan pinjol. Semoga itu menjadikan pahala jariah buat teman-teman semua. Terima kasih, saya undur pamit. Semoga ketemu lagi dengan kondisi sehat di episode saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.